Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk sharing lagi cerita sama kalian karena beberapa hari ini aku ngambil istirahat karena memang awal bulan waktunya aku untuk istirahat sebentar ya, dan juga menyelesaikan kerjaan aku karena aku setiap bulannya harus di awal bulan aku harus melakukan sesuatu ya di untuk keperluan personalnya aku. Oke. Jadi di sini aku pengen cerita karena sambil aku istirahat di sini aku juga belajar tentang astrologi Hindu lagi dan lagi karena aku suka banget. Terutama aku sekarang belajar tentang legenda, um, yaitu Dewa Hanuman, kisahnya dalam membantu Dewa Rama. Seperti kalian tahu ya, untuk versi Indonesianya menyelamatkan Dewi Sinta. Tapi kalau di astrologi Vedic itu Dewa Rama disebutnya Ram ya, Dewa Ram, dan Dewi Sinta disebutnya Sita ya, Rahwana itu disebutnya Ravan ya. Jadi ada sedikit perbedaan nama yang berubah, mungkin besar karena pengaruh Hindu yang masuk ke Indonesia dulu ya. Untuk aku nggak tahu gimana nya di karena kuat banget kita dulu Hindu ya di Jawa. Jadi sini aku pengen cerita karena aku sedang belajar tentang karma atau takdir. Awalnya aku tertarik ke Dewa Hanuman. Hanuman dari India sebutnya, kalau di Indonesia ada yang sebut Hanoman, ada yang Hanuman. Jadi di sini aku tidak mengatasnamakan agama manapun atau keyakinan apapun, tapi sebatas pembelajaran yang aku dapatkan sebagai seorang pelajar dalam astrologi Hindu dan seseorang yang sangat-sangat jatuh cinta terhadap budaya Hindu, mitologi Hindu zaman dulu, yaitu aku. Jadi di sini aku nggak mengatasnamakan agama atau keyakinan manapun, oke? Tapi di sini aku pengen sharing sesuatu yang memang aku dapatkan dari proses pembelajarannya aku pribadi. Ya, jadi aku pengen tahu siapakah Dewa Hanuman gitu ya. Kenapa beliau ada dalam hidup, ada dalam cerita Dewa Rama dan Dewi Sinta itu gimana ceritanya. Jadi di sini aku nggak menceritakan full ceritanya, kamu bisa dapatkan di internet atau banyak mungkin ada yang benar-benar menceritakannya. Kalau aku ceritakan dari awal mungkin nggak akan habis, nggak akan cukup video ini. Tapi yang menggelitik aku seperti aku bilang tadi adalah aku pengen ngelihat intensi atau niat saat kenapa Rahwana atau Rawan melakukan hal tersebut. Dewi Sinta dan Dewa Rama gimana ya melakukan hal itu, kenapa mereka jalani takdir ini gitu. Jadi di sini aku melihat dari awal ya, kalau Dewa Hanuman bukanlah terlihat sebagai sosok manusia setengah kera atau keras setengah manusia yang diceritakan ya, yang sebagai orang biasa aja gitu, orang yang pembelajar. Tapi beliau tidak tahu kalau beliau adalah, kalau kita bisa sebut titisan atau bukan reinkarnasi, titisan, atau beliau adalah anak dari dewa yang disebut di Hindu itu Dewa Vayu, atau aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, dewa apa, tapi disebut dewa angin ya. Dewa Hanuman adalah anak dari dewa angin. Itulah kenapa Dewa Hanuman bisa untuk terbang ya, mengendalikan angin, mengendalikan awan ya, bisa berada di tempat dimanapun beliau ingin berada. Jadi aku pengen lihat intensinya, kenapa cinta segitiga ini begitu dalam. Ada yang menyebutkan bertahun-tahun Dewi Sinta diculik, ada yang sebut berbulan, aku nggak tahu pastinya karena memang ceritanya banyak banget versinya. Tapi yang pastinya apa intensi niat dari Dewa Rahwana untuk menculik Dewi Sinta, karena beliau mencintai Dewi Sinta jauh sebelum Dewi Sinta menikah dengan Dewa Rama. Karena aku sebenarnya juga penasaran kenapa beliau merasakan cinta yang begitu dalam terhadap Dewi Sinta, yang bahkan
nggak melihat sedikit pun cintanya. Dan ternyata aku dapat satu cerita atau versi yang sama seperti dugaanku. Aku ngerasakan saat aku mendengar cerita itu, kok aku nggak ngerasa Dewa Rahwana adalah seseorang yang jahat. Beliau tidak menyakiti, tidak menyentuh Dewi Sinta, tapi memberikan tempat atau bisa dibilang penjara emas. Ya, hanya menginginkan cintanya Dewi Sinta, tidak lebih daripada itu. Ya, bahkan cintanya tidak memerlukan untuk memaksakan untuk bersama satu fisik, kontak fisik. Ya, tapi kenapa? Jadi aku ngerasakan pasti ini adalah masalah past life atau karma di masa lalu. Dan ternyata Dewi Sinta di dalam, karena Dewa Rahwana adalah sosok raksasa, ya, penguasa raksasa yang memang juga setengah dewa. Jadi beliau bisa merasakan kalau Dewi Sinta adalah titisan dari istrinya yang dulu. Dia ada istrinya yang meninggal, ya. Sama seperti ceritanya Dewa Siwa atau Dewa Siwa merasakan Parwati adalah istrinya yang dulu meninggal, yaitu Dewi Sati. Tapi Parwati merasakan dan mengingat masa lalu itu. Tapi di kehidupan yang lalu, di kehidupan mereka, Dewi Sinta tidak mengingatnya. Tidak, karena beliau memiliki takdir dan karma untuk berdevosi, untuk setia, berkomitmen dengan sang suami. Apapun yang terjadi, mau sejauh apapun berpisah, mau apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia harus setia dengan sang suami. Ya, tapi di satu sisi aku juga melihat kesetiaan Dewa Rahwana untuk menanti cinta dan kasih sayang sampai beliau mati di tangan Dewa Rama, ya, sebagai bentuk cintanya terhadap Dewi Sinta yang akan mempertahankan beliau sampai akhir hayat, ya, memperlakukan dengan baik, tidak memberikan sesuatu yang gak baik, ya, pokoknya memberikan cinta yang segalanya. Tapi kenapa ada situasi, kalau kalian tahu ceritanya, saat mungkin udah diselamatkan atau apa, Dewi Sinta tidak langsung kembali atau tidak bersama dengan Dewa Rama. Kan Dewa Rama dikatakan meragukan kesucian Dewi Sinta. Namun kalau dilihat dari sisi Dewa Rama, aku nggak melihat meragukan. Tapi yang aku dapatkan, sense-nya aku, ya, apa yang dilakukan Dewa Rama adalah bentuk agar Dewi Sinta memenuhi takdirnya untuk memperlihatkan dunia yang sangat patriarki, dunia yang sangat misoginis, dunia yang kalau melihat perempuan jauh dari suami, ya, atau nggak bersama suami, akan menganggap, atau nggak memiliki suami, itu akan menganggap perempuan rendah derajatnya. Jadi yang aku lihat di sini, mungkin orang-orang ada yang juga yang nggak setuju, enggak kok, Dewa Rama tidak menerima Dewi Sinta lagi setelah bertahun-tahun diculik, setelah bertahun-tahun tidak bersama. Tapi aku lihat apa yang dilakukan oleh Dewa Rama adalah bentuk untuk dia pengen ngasih lihat ke dunia. Beliau pengen kasih lihat ke dunia kalau walaupun sesetia apapun istrinya, ya, tetap aja ada omongan atau perkataan yang gak baik tentang, karena istrinya diculik bertahun-tahun oleh seorang raksasa. Iya. Jadi di sini Dewa Rama memperlihatkan jalan dan takdirnya Dewi Sinta untuk memperlihatkan dirinya sebagai perempuan, ya, yang memiliki apapun yang terjadi, mau perempuan itu berada di tempat yang buruk, di penjara atau bersama dengan laki-laki yang buruk, tidak menjamin perempuan itu runtuh keutuhannya, runtuh harga dirinya. Perempuan tetaplah seorang perempuan yang luar biasa, tetap menjadi perempuan yang tahu harus bagaimana dalam hidup, ya, perempuan yang luar biasa berdedikasi, ya, dan akan memperlihatkan diri dia layak dan pantas untuk bersama suaminya, walau apapun yang terjadi, ya, karena sang
suami atau Dewa Rama di sini hanya memperlihatkan jalannya. Kan Dewa Rama udah memperlihatkan jalan takdirnya sendiri dengan mengakhiri kekuasaan Rahwana, dan sekarang takdirnya sang istri untuk memperlihatkan keberhargaan perempuan. Dan sekarang pembelajaran besar kamu juga, sebagai kamu misalnya kita yang perempuan, kita hidup di negara yang sangat patriarki ini, yang masih cukup misoginis ini, di mana perempuan kalau bertindak, berbicara harus tegas tapi juga harus lembut, perempuan harus begini, harus begitu ya. Bahkan untuk menjadi diri kita sendiri aja kita harus minta maaf ya. Hal natural kita sebagai seseorang yang emotionally imbalance, misalnya kita yang bisa tidak seimbang karena high PMS atau apapun, juga kita harus minta maaf tentang keberadaan kita gitu. Padahal kita perempuan yang naturalnya, alaminya seperti ini, tapi kenapa kita harus minta maaf dengan keberadaan kita sih? Jadi yang terjadi aku melihat adalah jalan hidup percintaan Dewi Sinta dan Dewa Rama adalah memperlihatkan kehidupan yang real, nyata saat ini ya, untuk kita tetap berdedikasi. Dan apapun yang terjadi dalam hidup bukan serta-merta dengan apapun yang orang lain katakan ya. Sang suami tetap menerima istrinya, tetap mencintai istrinya, tapi beliau ingin istrinya untuk memperlihatkan ke dunia kalau apapun yang terjadi, dia seorang perempuan yang luar biasa dalam hidup, yang akan selalu luar biasa ya. Karena yang dimenangkan bukanlah tentang mereka yang kembali bersama, tapi yang dimenangkan adalah perasaan hati manusia yang tertutupi oleh egoisme ya, yang ngerasa perempuan jauh dari laki-laki, atau perempuan yang bisa hidup tanpa laki-laki ya, perempuan yang layak dipandang tidak berharga. Jadi di sini itu yang aku lihat intensi dari, karena jujur setiap kali aku dapat suatu cerita atau apapun semua, aku bakal dapatin sense atau energi dari orang tersebut atau intensi niatnya. Jadi ini yang aku dapatkan. Lalu gimana dengan Dewa Hanuman? Ya, Dewa Hanuman sebagai seseorang yang ada di posisi ini, no. Sebelum ke sana kita ke Dewi Sinta dulu ya. Dewi Sinta dengan bertahun-tahunnya kekeh hatinya kuat ya, mengingat jalan hidupnya, takdir hidupnya bersama sang suami, tetap kuat untuk setia ya terhadap suami walaupun apapun yang terjadi, menanti untuk selalu diselamatkan ya. Ini adalah bentuk kesetiaan, cinta dan kasih sayang yang tanpa batas ya, yang apapun yang terjadi beliau mengingat beliau sebagai perempuan yang tahu apa yang beliau mau dan inginkan. Walaupun ibaratnya suami tak berada di sisinya, dia keras akan terus memilih suaminya apapun yang terjadi. Walaupun Rawan memberikan semua materi, memberikan apapun juga, beliau tidak runtuh sama sekali kesetiaannya, tetap setia terhadap suami ya, tetap setia dengan kesetiaannya menanti sang suami ya, berdevosi. Takdirnya adalah bagi kita seorang perempuan, kita mau berdevosi dengan suami, dengan keluarga, dengan apapun pilihan hidup kita, kita lah yang memilih semua itu. Mau apapun itu, kita harus tegas dan kita harus tahu apa yang kita tahu, diri kita berharga, kita layak untuk dapat apapun yang kita inginkan. Itulah kenapa Dewi Sinta apapun yang terjadi tidak diperlakukan buruk, tidak diberikan energi yang buruk, tidak disakiti, ibaratnya beliau hanya terjebak di sana tapi nggak mendapatkan hal yang buruk sama sekali. Kenapa? Karena beliau tahu nilai dirinya, beliau tahu beliau adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang waktu itu bisa disebut kesatria atau apapun juga, aku nggak tahu, tapi yang pastinya itu beliau tahu ya, dan beliau akan teguh dengan hal itu. Setelah memilih satu orang, beliau akan memilih orang itu terus-terusan ya, dan beliau masih memikirkan anak, masih memikirkan derajat manusia, terutama perempuan ya, yang dianggap
tidak suci, dianggap apapun semua. Beliau mengambil energinya itu untuk disembuhkan. Beliau mengajarkan untuk zaman sekarang, kamu perempuan, kita perempuan, apapun yang terjadi, mau kamu bersama orang yang salah, toksik, seumur hidup kamu, baru kamu keluar dari sana, kamu tetap berharga, mau gimana pun, apapun yang terjadi. Orang yang benar-benar menyayangi kamu, cintai kamu, tidak akan mempermasalahkan itu. Karena yang kita permasalahkan selama ini adalah physical attachment, apa yang terikat dengan fisik kita, tapi tentang jiwa kamu nggak ada yang bisa menggantikan. Jiwa kamu tetap satu, jiwa kamu tetap sama. Keberhargaan diri kamu, semakin kamu menghargai diri kamu sendiri, semakin cinta juga besar menghargai kamu, ya. Jadi luar biasa perjalanan cinta mereka berdua, ya, Dewa dan Dewi ini. Tidak serta-merta hanya tentang diri mereka sendiri, tapi tentang kesetiaan, sebuah kehidupan pernikahan yang selalu menjadikan perempuan nomor 2. Perempuan harus ini, perempuan harus itu, ya. Jadi pembelajarannya luar biasa. Lalu sekarang tentang Dewa Hanuman, ya. Dewa Hanuman yang sebenarnya sangat berdedikasi, sangat kuat, dan bahkan beliau kalau ingin menjadi seperti Rahwana juga bisa, karena beliau adalah keturunan dewa. Tapi beliau memilih untuk serve, untuk menjadi servant, menjadi pelayan Dewa Rama, karena beliau juga begitu setia terhadap Dewa Rama, seperti layaknya istrinya yang begitu setia. Dewa Hanuman setia, dan juga kalau kalian tahu Laksamana atau Laksman, adiknya Dewa Rama juga begitu setia. Dan kenapa mereka bisa begitu setia, begitu attached, begitu terikat dengan Dewa Rama? Ya, karena Dewa Rama memperlihatkan, ya, real kepada mereka, dunia cinta dan kasih sayang semua ini tidak akan pernah utuh tanpa adanya kesetiaan, tanpa adanya cinta tanpa syarat. Berdevosi, hidup kita nggak akan pernah kita tahu artinya kalau kita nggak memiliki devosi terhadap seseorang. Maksudnya devosi adalah kita menemukan arti hidup kita, mau kita berdevosi dengan diri kita, dengan Tuhan Sang Semesta, atau apapun juga pilihan hidup kita. Di situ kita akan mengetahui jalan hidup kita, dan hal yang terpenting adalah kita memberikan diri kita utuh habis-habisan. Karena walaupun di awalnya kita akan dipermainkan, pasti people pleaser, ya. Kamu tahu kalau kita terlalu baik sama orang, kita pasti dimanfaatkan gitu. Tapi kita ngerasa saat kita dimanfaatkan, kita bakal tahu orang yang gak baik untuk kita gitu, ya. Tapi setelah kita tahu, ya, kita menjaga jarak. Tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Berdevosilah, tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kamu, untuk orang sekitar yang memang kamu pedulikan, ya. Kesetiaan, ya, hal yang utama. Itu yang dirasakan Dewa Hanuman adalah cinta yang seluas-luasnya samudra, cinta yang berdevosi, cinta yang gak ada keraguan sama sekali. Beliau, Dewa Rama, tidak memperlihatkan keraguan sama sekali untuk kehilangan istrinya, ya. Tapi beliau yakin dan percaya istrinya akan kembali, mau selama apapun berpisah. Begitu juga Dewa Hanuman, percaya dan yakin. Karena kalau jalan yang dipilih Dewa Hanuman untuk menguasai dunia, ya, beliau akan menjadi orang yang sangat-sangat egois. Tapi saat beliau memberikan hidupnya terhadap orang lain, terhadap Dewa Rama, untuk menjadi pelayan, ya, kasarnya seperti itu, di situ beliau mendapatkan jalan hidup, ketenangan batin. Karena Dewa Hanuman menyadari apapun yang dicari, cinta, kasih sayang, kekuasaan di luar sana, gak akan pernah memuaskan hatinya. Tapi dengan berdevosi dengan Dewa Rama, itu memberikan ketenangan hatinya, ya. Karena Dewa Rama adalah salah satu dari reinkarnasi Dewa Wisnu, ya, Dewa Krishna, ya. Jadi beliau merasakan real cinta universe, cinta semesta. Jadi ibaratnya
Kalau kamu bisa menemukan kepenuhan hati kamu, fulfilling diri kamu, kenapa kamu mencari sesuatu yang di luar sana yang udah notabene udah pastinya bikin kamu gak akan ketemu apapun yang kamu cari ya. Dan itulah yang dirasakan oleh Dewa Rahwana. Beliau merasakan itu dalam diri Dewi Sinta, yaitu Dewi Sinta adalah istrinya yang dulu, dan juga Dewi Sinta adalah reinkarnasi juga dari Dewi Lakshmi ya, kalau aku gak keliru, adalah Dewi tentang kehidupan, Dewi yang memberikan hidupnya, seorang Dewi yang mempunyai cinta. Itulah kenapa seorang sekeras dan sejahat Dewa raksasa Rahwana menginginkan Dewi Sinta. Bukan tentang penyatuan fisik, bukan tentang harus menikah atau apa, tapi membutuhkan cinta, real cinta aja, karena itu yang membuat Dewa Rahwana bertahan, dia hidup ya, dan beliau memberikan hidupnya seluruhnya untuk memberikan cinta dan kasih sayang yang terbaik ya. Inilah kenapa kalau kita mendengar suatu cerita, kita nggak bisa hanya melihat sebelah pihak ya. Aku juga dulu seperti kamu yang kayak, kalau mereka dewa dewi, tapi kenapa mereka melakukan hal yang buruk, mereka membiarkan semua hal buruk terjadi. Seharusnya mereka nggak membiarkan itu terjadi. Kita nggak tahu rahasia Tuhan, rahasia semesta dengan membuat semua alur cerita hidup ini, maknanya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi terkadang kejahatan memang harus dibiarkan hidup bersama energi kebaikan sampai waktunya panen, kamu bisa memisahkan mereka semua ya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kalau energi buruk ini hadir sebagai bentuk perbandingan dalam hidup, karena kalau tidak ada yang jahat dan buruk, tidak akan ada yang baik, dan tidak ada ya akan yang tulus dalam hidup ini. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup ini ada jalannya sendiri ya. Semakin kita menghakimi hidup, menghakimi apapun yang terjadi, kita hanya akan terjebak dalam dunia. Tapi semakin kita ngelihat ke dalam, kita bakal tahu kenapa ini semuanya terjadi ya. Jadi ini adalah jujur kisah cinta yang sangat-sangat menginspirasi bagi aku pribadi, dan mungkin nanti aku bakal cerita juga tentang cerita dewa dan dewi lainnya. So that's it ya. Kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Okay? So Sophie aku bunyi ya di iPad aku nggak silent tadi. So that's it, that's my clue. Okay, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, bye bye.